alamin. Hari ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Sekarang memasuki tanggal 12 Dzulqa'dah atau bertepatan pada tanggal 29. Dzulqa'dah itu bahasa yang lainnya itu adalah bulan Hafid. Ya, bulan Hafid. Namanya Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah, tapi masih lama ya. Nah, sambil dibantu di tap-tap layarnya. Sambil dibantu di tap-tap layarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, hari ini yang sekira-kiranya manfaat, kita ngebahas tentang apa? Silahkan di komen. Apakah sekarang lagi menghadapi masalah apa? Bunda, nah, yang hadir di sini, misalkannya ada sesuatu masalah yang tak ketemu jalan keluarnya, siapa tahu melalui perkumpulan ini Allah memberikan jalan, ya kan? Wasilah, Allah memberikan petunjuk untuk saya sampaikan. Nah, karena sesuatu hal yang terucap itu bukan, saya belum tahu ya, situ kudu ngomong atuh aing can mah, ya kan? Setiap kata yang keluar dari mulut ini itu teh sudah ditentukan dan sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang hadir di sini, masalah apa yang saat ini sedang dihadapi? Tentang masalah peribadahan, tentang masalah pekerjaan, tentang masalah rumah tangga, tentang masalah anak, atau tentang masalah apa? Ada salah satu orang. Nih, sebelum kita lanjutkan untuk tanya jawab nih, saya mau menyampaikan Bu Haji, saya pengen banyak duit. Kalau misalkannya pengen banyak duit, maka kita harus usaha. Karena tidak akan mungkin uang itu datang sendiri terkecuali epet. Atau terkecuali mau beli tuyul second. Nah, gitunya. Dan itu tidak boleh dilakukan ya. Bercanda. Di mana-mana di atas dunia ini, kalau misalkan pengen loba duit, maka kudu ngalobakeun ikhtiar jeung usaha. Mau dengan cara bekerja, mau dengan cara berdagang, mau dengan cara nondila, tapi tidak boleh dengan cara maling ya. Mau dengan cara ikhtiarnya itu menjual jasa, ingat jasa. Itu kan ya. Ada tuyul second atau bisa jadi atau wallahu a'lam. Pekerjaan suami belum kerja Umi. Emang pekerjaan suami belum kerja atau pekerjaan memang tidak kerja Bun? Kumaha ieu pabeulit kieu lain kitu atuh nanya na kieu meureun ye. Umi suami saya belum kerja gitu ge. Menjual jasa gimana? Seperti tukang jahit, seperti tukang sol, seperti gojek, seperti driver. Eta teh ngejual jasa. Termasuk guru juga itu jasa. Atau guide yang misalkan kita mau jalan-jalan, kita tidak tahu jalan ya kan, daripada kita nyasar, boleh kita jadi guide gitu Bun. Gitunya. Agen asuransi juga, ari agen asuransi mah eta mah termasukna karena marketing eta mah asupna nya. Emang eta jasa oge? Meureun asup kadinya meureun ya. Kerja tapi sama suami buat judi Umi gak usah mau. Tukang gunting rambut, ya tukang gunting rambut jasa sama. Iya, jadi jasa itu banyak Bun. Misalkannya Bunda ngepel di rumah orang, itu kan jasa. ART itu kan jasa tenaga. Gitu, yang penting mau ya. Sekarang gini, orang itu kebanyakannya itu bingung mulainya dari mana. Betul? Sebenarnya pintu-pintu rezeki itu banyak. Sebenarnya pintu-pintu rezeki itu ngabadeg. Tahu ngabadeg? Ngabadeg itu adalah banyak. Tapi kebanyakan dari kita itu kadang-kadang bingung memulainya. Satu. Yang kedua, bingung mau milih yang mana. Nah, benar tak? Bingung memulainya.
Bunda kalau dimisalkannya bingung melakukan sesuatu dan belum juga bergerak-bergerak, itu sama saja Bunda bisa mati kutu, dimatiin sama kebingungannya sendiri. Jadi kudu kumaha bergerak, geus langsung ulah loba ngabingungkeun, mending langsung bergerak atau langsung duit eta langsung mengerjakan. Ulah diengke-engke sebab beteng eta teu bisa diengke-engke. Nah, apa yang bisa lakukan sekarang? Ya udah lakukan apa aja. Nanti Bun, nih dengerin dulu. Misalkan kita lagi bingung nih, ini gimana ya? Apa ya yang harus dilakukan? Apa dulu nih sekarang? Udah lakukan aja. Anggap pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan saat ini sebagai batu loncatan. Oh, suamiku tukang, sekarang sepi. Sebenarnya Bun, itu jasa tukang itu Bun sangat dibutuhkan, tahu tidak? Jasa tukang itu sangat dibutuhkan Bun, apalagi tukangnya yang sudah profesional. Misalkannya tukang tembok, apalagi renovasi misalkan ada kamar mandi yang rusak atau misalkan pintu segala macam, sebenarnya dibutuhkan Bun, banyak yang membutuhkan sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita tidak ketemu jalannya. Siapa yang membutuhkan bingung. Padahal yang membutuhkan juga pusing dia nyari mana petukangnya, petukang kayak gitu Bun. Sebenarnya Bun, ya kan? Nah, can kapangi bejalanan. Terus kudu kumacara nang ngadoa, berjeng tetep aing nggak apa-apa. Misalkan ya tanya-tanya ke teman sesama petukang. Ada kerjaan enggak? Nanti saya ikut kayak gitu Bun. Atau misalkannya daripada tidak sebagai tukang tidak nukang atau beberes bedi mah gitu apa gitu yang rusak dibetulin kayak gitu Bun, ya kan? Nah, ya kan? Sambil nunggu ya. Terima kasih Bunda Salminah, jazakillah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dibantu di tap layarnya. Sebelum saya live, kemarin itu ada yang bertanya, curhat, plus sekalian bertanya. Curhatnya seperti ini. Umi, tolong doain saya. Bagaimana caranya menghadapi anak-anak sekarang. Ini yang curhat guru. Dulu anak-anak nih kalau diajarin itu cepet, dia pinter bisa terus nurut gitu. Diomongin itu nurut. Kok zaman sekarang aduh capek hati. Diomongin secara lembut, nggak ngedenger, jangan ribut, jangan ngobrol aja. Ketika menjelaskan pelajaran itu, sedang ngajar itu tetap aja ngobrol. Nih, ini curhatan seorang guru menghadapi anak-anak. Ini sekolah, anak-anak. Dia ngomong gimana caranya Umi ya, biar anak-anak itu cerdas, terus pada nurut soleha, gitu. Nah, ini adalah PR nih untuk yang hadir di sini semuanya. Pendidikan anak itu di sekolah itu menyerapnya cuman 30% maksimal. Sisanya Bun, tugas ibu yang di rumah. Madrasatun ula untuk anak itu adalah ibunya. Sekarang begini, kenapa sekarang anak-anak susah dididiknya? Faktor satu. Sekarang ini miris sekarang sama orang tuanya tidak dididik akhlak. Dulu waktu saya masih sekolah, masih kecil, dulu saya sekolahnya 2. Jadi pagi SD, habis pulang SD saya MI, dua-duanya saya jalanin. Itu dulu ada pelajaran disebutnya dengan akidah akhlak. Jadi anak-anak dari semenjak kecil itu Bun sudah dikasih tahu bagaimana cara tata krama, sopan santun kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, ya kan? Anak-anak zaman dahulu itu satu, dengan mudahnya kenapa gampang dididiknya, tidak pegang handphone. Kemudian ketika dibilangin sama gurunya itu mereka itu nurut. Kalau sama gurunya diomelin, itu anak zaman dahulu kala tidak pernah mengadu ke orang tuanya karena takut. Karena zaman dahulu ketika seorang anak diomelin sama gurunya,
Kemudian dia cerita kepada orang tuanya, bukan dibelain malah ikut dimaki-maki. Jadi zaman dahulu kala tidak ada orang tua yang membela anaknya ketika anaknya sedang dimarahin atau misalkan habis disetrap atau habis dimarahin oleh gurunya. Pure bun, pure seorang tua ketika anaknya dimasukin ke dunia pendidikan, baik yang itu akademis ataupun pondok pesantren. Jadi orang tua zaman dulu itu tahu tata krama dan sopan santun. Ketika anaknya memiliki kesalahan atau dia sedang melakukan kesalahan, kemudian sama gurunya ditegur, itu orang tua nggak ngikut-ngikut. Nah, sekarang zamannya sudah terbalik. Ketika seorang anak di sekolah melakukan kesalahan kemudian ditegur sama gurunya, anaknya mengadu, lah orang tuanya lapor ke polisi. Gimana ilmu nempelnya, gimana mendapatkan ilmu dengan berkah kalau gurunya juga jadi sekarang tambah bingung. Sekarang guru ini sebenarnya dilema, Bun. Dikerasin takut dilaporin, enggak dikerasin anaknya mendal, nauzubillah min dzalik. Coba bayangkan Bun, anak masih kecil kemudian misalkan contohnya merokok, sudah sepantasnya gurunya menegurnya, meskipun misalkannya rada dipukul pakai buku enggak jadi masalah Bun. Karena kalau misalkannya itu dilihat oleh orang tuanya yang baik pasti mukul ke anaknya juga, kamu tidak boleh, ini masih kecil kan, seperti itu kan Bunda ya. Jadi nih salah satu kunci supaya anak sukses itu, meskipun kita statusnya orang tua, ibu atau bapak, jangan pernah membela anak kalau sedang salah. Meskipun kita sayang sama orang tua, sama anak, kita sebagai orang tua sayang kepada anak, kemudian anak melakukan kesalahan. Ini anak kan salah Bun ya, jangan dibela Bun, biarin aja, jangan dibela. Justru kita itu harus memberikan nasihat nantinya. Kalau posisi anak mau salah, mau benar, tetap dibela sama orang tuanya, nanti dianya bebas melakukan apapun itu, justru lebih membahayakan kepada masa depan anaknya itu sendiri. Tetap layar jangan pohon. Tetap layar jangan pohon. Nih. Astagfirullahaladzim, iya bener-benernya, iya targetnya, ya Allah 3 biji dong. Ini TikTok kenapa sih Tok? Kamu mah ngasih target cuma 3 biji, bagus amat dirimu. Biasanya 40, 3 biji, ya Allah, Gusti Doa Agung, Tok, kenapa kamu pudung apa gimana? Si Tok ampun. Kumaha cenah ieu? Kenapa? Biasanya kan 40 absen ya, 50-an bela cenah lah. Karunya nya. Oh. Sebentar, Bun. Mana nih? Karunya amat ieu. Ditok-tok. Bentar, Bun. Tap layar, Bun ya. Tap layar. Nah, berarti kita pagi ini menjelaskan tentang bagaimana caranya mendidik anak. Ini kan baru 600 hihihi. Nah, biasa 1K. Apaan bisa 1K? Tap layar 600 apa? Ini baru 48. Tap layar ya, tap layar. Oh, ini. Oh, ya udah. Sambil dibantu di tap layarnya. Pagi ini sebelum kita melakukan zikir berjamaah, ya, pagi ini sebelum kita melakukan zikir berjamaah, kita bahas tentang bagaimana cara mendidik anak. Bun, kalau anak sedang melakukan kesalahan, kita tegur, kita kasih tahu. Jangan dibiarin. Justru kalau kita biarin, apalagi kita membela, nanti anaknya itu akan bebas melakukan hal apapun karena dia pikir mau melakukan apapun tetap orang tuanya akan membela. Jadi harus bagaimana? Ketika salah, kasih tahu bahwa itu salah. Begitu. Dan kalau misalkannya anak mendapatkan prestasi atau dia melakukan hal yang baik, Bun, kasihlah apresiasi, kasih tanda apa? Ini kayak ore kamu pinter, kayak gitu. Apa sih namanya tuh Bun? Apresiasi apa tuh namanya? Itu kan? Nah, jadi supaya anaknya nanti
lebih semangat. Yang kedua, ketika anak di posisi pondok pesantren atau sedang di posisi di sekolah, itu berarti kan pendidikan sudah dititipkan kepada gurunya. Ya, ketika misalkannya ada hal yang dilakukan oleh anak, misalkannya ada kesalahan yang dilakukan oleh anak, kemudian gurunya menegur, itu ibunya jangan ikut campur, Bun. Jangan dibela. Artinya, kalau misalkannya anak melakukan kesalahan di sekolah, ditegur sama gurunya, anaknya kemudian cerita, ngadu ke orang tuanya, kita sebagai orang tua jangan membela anak. Karena guru juga tidak akan mungkin menegur kalau anak kita tidak melakukan kesalahan, Bun. Terima kasih Bunda Salmina, jazakillah khairan kasiran. Mudah-mudahan Bunda sehat walafiat ya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, amin. Terima kasih Bunda Nining, terima kasih Bunda Siti Munjiah, terima kasih ini Bunda Ade ya, Bunda Ade, terima kasih Bunda Nining. Seperti itu Bun, itu satu ya kan. Kemudian yang kedua, hal yang penting Bunda, hal yang penting adalah ajarkan anak tata krama dari semenjak dini. Satu, tidak boleh membentak orang yang usianya lebih tua dari dia. Gak boleh membentak, gak boleh membentak. Diajarkan kalau memanggil seseorang yang lebih tua dari dia, panggil kakak. Kalau orang Sunda itu kalau laki-laki boleh manggil kakak, atau kalau perempuan kan teteh gitu, yang lebih tua. Jadi diajarkan di rumah gitu, ya kan? Nah, kemudian tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, ini bukan didikan supaya dia melehoi ya, tidak mendidik supaya melehoi, tetapi dia harus memiliki akhlak. Kemudian Bun, kalau misalkannya ada anak Bunda, kemudian anak Bunda dibully sama yang lain, itu Bunda harus memberikan motivasi dan kekuatan kepada anak untuk bisa melawan. Kalau misalkan ada anaknya, kalau misalkan anak Bunda nih dibully sama teman-temannya, bilang, kasih semangat, lawan nak. Kalau kamu harus berani, kayak gitu Bun. Jangan gini, dipukul atau dihina, udah nggak apa-apa, sabar aja, jangan. Nantinya kalau anak seperti ini Bun, itu nanti dia ngedrop. Jadi dikasih semangat, yang penting tidak menyakiti orang terlebih dahulu. Kalau misalkan anak di sekolah, kemudian dia itu dibully sama temannya, kasih tahu sama Bunda, lawan nak. Kalau misalkannya kamu tak mampu, lapor ke guru. Kalau misalkannya dia sangat keterlaluan, bilang ke mama, nanti mama akan turun. Kayak gitu Bun, diberi semangat. Terus dikasih tahu tidak boleh menyakiti siapapun. Tetapi kalau ada orang yang menyakitin kita, lawan. Kayak gitu Bun. Harus nih Bun ya, nih harus ditanamkan kepada anak-anak kita zaman sekarang. Harus terbuka. Jadi apapun yang terjadi di dunia luar, apapun itu anak harus dituntut dan harus dituntut anak ini supaya terbuka. Jadi apapun yang terjadi harus ngomong. Nah, apapun yang terjadi di sekolah atau di jalan harus bilang sama ibu ya. Jadi kenapa Bun? Zaman sekarang ini kejahatan tidak seperti zaman dahulu kala Bun, ya kan? Kejahatannya sekarang lebih dahsyat lagi Bun, ya enggak? Baik ini terjadi di anak laki-laki ataupun di anak perempuan. Paham enggak maksud saya Bun? Paham enggak? Ya kan? Di lingkungan pertemanannya, kalau misalkan ada yang membuli, itu harus dikasih tahu ke ibu. Kalau kamu mampu, kalau kamu berani, lawan. Dikasih tahu juga tidak boleh siapapun menyentuh dirimu, tidak boleh. Dikasih tahu, dikasih tunjuk. Ini tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kalau berani ada orang yang menyentuh, bilang ke ibu. Jadi supaya anaknya itu sudah tertanam, segala sesuatu harus bilang. Satu lagi Bun, sesibuk apapun seorang ibu atau seorang ayah, ketika anak bercerita, dengerin. Kenapa zaman sekarang anak susah untuk bercerita? Karena ketika anaknya bercerita, ibunya sudah sibuk dengan aktivitas dia. Udah udah jalan dianya. Jadi anaknya malas Bun. Mau ceritanya itu enggak begitu, maksudnya enggak begitu wah gitu ceritanya, cerita anak-anak, dengerin aja Bun. Biar anak itu merasa dia itu memiliki tempat untuk mengeluarkan segala macam apapun yang ada di dalam hatinya dia.
Coba bayangkan bun, ini sudah sehancur apa dunia ini. Coba, itu manusia apa bukan gitu tuh. Itu hatinya di mana gitu tuh kan ya. Nah, ini adalah tugas seorang ibu. Jadi benar-benar harus dipantau bun. Jadi bukan hanya sekedar pergaulannya, tapi ruang lingkup dia bergaulnya itu loh bun. Baik di luar rumah ataupun di dalam rumah tetap harus dalam pantauan ibu. Bahkan sekarang mah udah zaman sekarang mah rada deg-degan anak kandung dititipkan ke bapak. Jadi deg-degan zaman sekarang mah. Contohnya apa? Kan udah kejadian kan? Ya kan bun ya? Dan yang nggak masuk di akal saya adalah seseorang yang dia dikatakan alim ulama memperlakukan santrinya muridnya seperti itu, kan nggak masuk di kitanya nggak masuk, ya kan? Kok bisa ya? Akan gitu kan ya? Ya itulah akhir zaman. Artinya kejahatan itu udah, aduh, bener-bener deh. Coba kejahatan apa sekarang nih ya bun ya? Yang membuat itu tuh geleng-geleng kepala loh bun. Kayak ya Allah gitu kok. Itu orang apa orang gitu? Itu orang apa bukan gitu tuh kan ya? Contoh. Kalau bunda punya anak gadis, nih kita cerita yang kecil dulu deh. Yang kecil dulu. Anak-anak suka sama suka. Perempuannya kerja, si laki-lakinya kerja. Artinya sudah tidak tinggal lagi di kedua orang tuanya. Yang terjadi apa? Kumpul kobo. Paham? Sampai hamidun. Dicincang bun. Minta pertanggungjawaban si wanita ini kena hamidun. Ngerti ya? Saya ngomongnya rada dipilih ini kata-katanya bun. Jadi supaya tetap memenuhi kode etik gitu kan ya bun ya. Yang penting udah paham ya kan? Ya kan? Coba bun, saking si laki-laki tidak mau bertanggung jawab bun, akhirnya apa bun? Dicincang. Paham ya bun ya? Dicincang, dibuang, dikoperin. Coba bun, gak masuk ini kan? Jadi apa ini? Salahnya diletak di mana? Bun, saya nanya ke bunda. Saya nanya ke bunda. Jika anak perempuan yang sudah tidak lagi hidup dengan kedua orang tuanya dikarenakan faktor bekerja, sudah jauh dari orang tua. Kemudian dia melakukan kumpul kobo. Hampir udah sampai dia hamidun. Ketika meminta pertanggungjawaban, ternyata langsung diinalilahiin. Ya kan diinalilahiin. Faktor apa ini? Yang harus ditanamkan sampai terjadi seperti ini untuk menjaga supaya tidak terjadi seperti ini, apa dulu? Solusinya. Apa dulu? Cepetan. Agama. Dari semenjak dini, bun, itu orang tua itu bertugas harus menanamkan keimanan kepada anaknya. Bahwa hal-hal yang ini tidak boleh dilakukan, yang ini boleh dilakukan, itu harus tertanam bun, dari semenjak kecil. Kalau orang tua mendidik anaknya dari semenjak kecil, diharuskan anaknya itu bangun pagi, bangun subuh. Harus kamu bangun subuh, kamu sholat subuh, kamu bangun subuh, kamu harus sholat subuh. Selalu anaknya meskipun misalkan dia kesiangan digeber-geber, bangun. Sekilas bun kayak kejam ya. Itu enggak bun, enggak kejam bun. Nanti bun, anak ini kalau terus menerus itu akan menjadi kebiasaan. Kalau anak sudah terbiasa bun, dia mau hidup dimanapun dia tidak akan meninggalkan hal ini. Itu satu. Yang kedua, dari semenjak kecil harus ditanamkan tauhid. Harus dimasukin pondasi agama bun. Kenapa orang ketika punya masalah, ketika seseorang punya masalah, langsung jadi bundir? Kenapa? Karena tipisnya iman bun. Tidak ditanamkan oleh orang tuanya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini semuanya sudah ditakdirkan. Dan tidak ada satupun masalah yang tidak selesai ketika kamu meminta pertolongan kepada Allah. Tipisnya iman. Tipisnya iman ini karena dari orang tuanya yang tidak menanamkan dari semenjak dini. Tugas siapa itu?
ibu. Karena madrasatun ula untuk anak itu adalah ibunya. Jadi tugas seorang ibu yang pertama kali harus ditanamkan kepada anaknya itu satu akhlak. Akhlak bun, ulah ilmu heula, akhlak heula. Di ilmuan oge di pinuhan ilmuna eueuh akhlakan mah kosong seperti sesuatu nu eueuh wadahan. Akhlak itu wadah. Ilmu itu kayak bendanya, barangnya. Jadi sebanyak apapun benda atau barang yang dimiliki kalau tidak ada tempatnya buyar acak-acakan. Kayak gitu bun. Jadi yang pertama adalah akhlak. Bagaimana caranya harus sopan santun kepada orang lain. Bagaimana cara harus sopan santun, harus berakhlak yang baik kepada orang lain, kepada orang yang lebih usianya lebih tua. Begitu bun. Tetapi bukan berarti dia supaya jadi menyeng. Bukan, enggak. Tetap kamu harus sopan nak. Yang ini benar, yang ini salah. Tapi tetap harus ditanamkan ketika kamu ada orang yang ngebully, ada orang yang gelut sama kamu, lawan. Yang penting kamu tidak duluan. Jadi dia itu nanti punya kekuatan apa ya? Kesatria. Nah, kesatria wajah hitam dong. Maksudnya nanti tidak menjadi anak yang menye-menye. Nih mah baru dinin sama temennya, nangis ke orang tuanya. Diledekin sama temennya, nangis ke orang tuanya. Repot bun. Tanamkan dalam dirinya. Nah, kalau kamu ada yang jahat sama kamu, ada yang ngebully kamu, kamu lawan. Bilang, saya tidak mau seperti itu kan. Gitu, ya kan? Nah, tapi kalau misalkannya sampai berantem kemudian jadi kalah dia, nah ini adalah perkumpulan orang tua. Bagaimana caranya supaya clear? Karena gini, kalau nih, ini juga sama ya, Bunda, nih kalau anak pulang sekolah harus ditanya, Bun, tadi belajar apa? Tadi teman-temanmu seperti apa? Kadang-kadang anak yang sering dibully, dia nggak mau ngomong ke orang tuanya. Nantinya jadi pendiam, dia nanti memiliki luka batin di dalam hatinya, dia akan tertanam dari semenjak kecil. Bahaya, kasihan. Gitu Bun ya. Yang pertama kali yang ditanamkan kepada anak itu satu akhlak. Harus dikasih tahu Bun. Satu lagi, dengekeun yo. Lamun mawa anak ka mall atau ke pasar, anakna bandel, diomongan. Jangan ini mah, aduh nah, tidak boleh. Anak soleh, anak mama, nggak boleh. Beak, misalkan bawa ke pasar bawang batur, acak-acakan, kampung batur, acak-acakan. Jangan begitu, harus dikasih tahu. Nah, itu tidak boleh. Allahnya nanti marah. Itu perbuatan tidak baik. Dan Allah tidak suka dengan perbuatan tidak baik. Kamu harus nurut sama mama. Nah, kayak gitu Bun, ya kan. Terus dibawa ke mall. Bukan, dibawa ke mall, lari-lari, ngacak-ngacak dan segala macam. Jangan gini, aduh nah jangan. Tok, aing mah bulunya. Aing mah gemes tahu nggak? Saya mah nggak suka Bun kayak begitu Bun. Jadi harus tegas. Nah itu nggak boleh nak. Kalau dimisalkannya dia masih tetap bandel, boleh disuingkeun celinya, boleh. Disuingkeun celinya. Nah, bukan mama tidak sayang sama kamu ya. Karena kan kamu bandel tidak nurut sama omongan mama, maka celi kamu aku suingkan. Bolehlah suingkeun seetik. Tenan jadi masalah. Sini tangannya, dipukul sama mama. Karena kamu nakal. Nanti besok tidak akan dibawa lagi shopping sama mama. Kayak gitu, Bun. Ya? Begitu ya? Kalau di rumah mah boleh Bun, terjadi masalah. Lah ini kan di tempat umum Bunda. Ada lagi gini, kadang-kadang ya, itu seorang ibu tinggal lieureun ting kumaha boanya. Bisa kena masuk ke tukang bakso, ya kan? Ibuna caleuak mengakan bakso. Eta anakna Bandung tercicing bukan di kerupuk diacak-acak, semua diacak-acak. Ibunya paling, nah jangan, lamun aya aing mah disuingkeun goeng celina. Cicing dia aja gandeng. Gitu Bun. Terus kalau dimisalkannya anaknya jerit-jerit Bun, bawa keluar Bun. Kenapa itu suara nangis anak-anak itu ngeganggu ke celi yang lain? Nah, kalau kamu mau nangis di rumah ya, boleh kamu sehari semalam nangis ya, boleh bebas. Di sini mah jangan, banyak orang kasihan. Gitu Bun. Saya ngelihat video Bun itu ya. Ini sebenarnya konten. Ada video konten. Jadi ceritanya seorang ibunya itu Bun belanja di suatu toko, ya kan? Bawa anaknya. Itu anaknya itu nakal Bun. Tangannya ngerewel lempar ya kan? Ada buat keris itu dilempar, ada pulpen di gelas dilempar lagi kan. Itu ibunya cuma gini doang Bun.
Nah, jangan sayang, jangan. Jangan cina. Pas indungna keur ngabalir tok kuluna make kusi kasir. Aing mah setuju jasa. Geus pantek kuluna begitu padung amat dia. Gitu pun. Naon? Kalau ibu nanti tidak bisa mendidik, didik bae kuno lain. Itu jadi masalah. Jadi saya geser wae rada harerenek. Saya rada harerenek, Bun. Kok gitu ya? Karena saya tidak seperti itu, Bunda. Saya waktu kecil tidak seperti itu. Makanya saya malah mau nempuh budak begitu jadi harenek saya mah. Emang